Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, bukanlah presiden biasa. Seorang ulama humanis dan pluralis. Pemimpin yang naik pada 99 sebagai kompromi pasca reformasi. Namun kepemimpinannya jauh dari konvensional. Ia cepat dijuluki Presiden 1000 kontroversi. Julukan itu lahir dari keputusan tak terduga yang menantang status quo. Ia berbicara terus terang, sering bercampur humor, melucuti atau memprovokasi. Pernyataannya sering ambigu. Sekutu dan lawan sama-sama menafsirkan. Latar sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama memberinya basis akar rumput besar. Tapi kepresidenannya juga adalah pertarungan konstan. Presiden 1000 kontroversi, lebih dari label, bukti pemimpin berbeda dengan jejak tak terhapus. Kepresidenan Gus Dur adalah pusaran keputusan kebijakan yang inovatif. Bagi banyak orang, mengejutkan. Ia mendorong rekonsiliasi dengan kelompok yang lama dipinggirkan. Mengusulkan pencabutan larangan terhadap simbol-simbol Marxisme-Leninisme, bukan dukungan, tapi kebebasan intelektual. Ia mendekati organisasi Papua Merdeka, mengizinkan bendera bintang kejora sebagai simbol budaya, yang kemudian dipersepsikan sebagai konsesi. Pengakuan resmi Konghucu, menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional opsional. Pendekatannya terhadap reformasi militer konfrontatif, menegaskan supremasi sipil, termasuk memberhentikan Jenderal Wiranto atas dugaan peran pasca Timur Timur. Perombakan kabinet yang sering menciptakan ketidakstabilan. Dua skandal besar, Bulog Gate dan Brunei Gate, memberi amunisi kepada lawan politik. Visi Gus Dur melampaui zamannya, namun bertabrakan dengan realitas politik, memicu kontroversi tanpa henti. Kebijakan Gus Dur menciptakan keretakan di seluruh masyarakat dan politik Indonesia. Reaksi publik terpecah, dari kekaguman hingga khawatir. Pengikut setia, khususnya dari Nahdlatul Ulama, melihatnya sebagai reformis pemberani. Mereka menghormati komitmennya terhadap pluralisme dan rakyat biasa. Di sisi lain, kelompok konservatif marah atas perubahan budaya. Pers yang baru bebas memberitakan skandal secara luas, kepercayaan publik terkikis. Partai-partai besar merasa dikesampingkan oleh gaya independennya. Di parlemen, oposisi menguat, ketegangan meningkat. Pemecatan tokoh kuat mengubah sekutu menjadi musuh. Pengabaian tawar-menawar politik merontokkan koalisi. Dengan pemulihan ekonomi rapuh, banyak warga merindukan stabilitas setelah Orde Baru. Tokoh seperti Amin Rais dan Megawati mulai menjauh, angin politik berubah. DPR mulai melihat Gus Dur bukan mitra reformasi, tetapi penghalang. Menyiapkan jaited, undekfad Suko. Jalan menuju pemakzulan Gus Dur adalah manuver politik yang diatur cermat. Di parlemen, dokumen dan komite mulai bergerak. Panitia khusus menyelidiki Bulog Gate, dan Brunei Gate memperbesar tekanan politik. Meski Jaksa Agung membersihkan Gus Dur secara hukum, kerusakan politik sudah terjadi. DPR mengeluarkan memorandum teguran pertama pada Februari 2001. Ketegangan meningkat, memorandum kedua muncul pada April. Gus Dur tak bergeming menyebut tindakan DPR sebagai serangan politik. Pendukung melakukan unjuk rasa besar di Jawa Timur dan Jakarta. Aksi politik menciptakan kebuntuan yang melumpuhkan pemerintahan. Terpojok, Gus Dur membuat langkah terakhir, dekret presiden. Dini hari 23 Juli 2001, ia menandatangani dekret yang menyatakan keadaan darurat. Militer dan polisi menolak mendukung. Mahkamah Agung menyatakan dekret ilegal. MPR mengadakan sidang tanpa beliau. Pemungutan suara cepat memakzulkan Gus Dur. Megawati dilantik, Gus Dur meninggalkan istana, babak berakhir. Jatuhnya Gus Dur menawarkan pelajaran mendalam bagi demokrasi Indonesia. Pemimpin visioner membutuhkan kecerdasan politik dan kompromi agar gagasan berhasil. Gus Dur memperjuangkan HAM, supremasi sipil, dan hak-hak minoritas, nilai yang melampaui zamannya. Namun kegagalannya membangun koalisi dan mengabaikan prosedur menjadi penyebab kejatuhannya. Mekanisme konstitusional, jika disalahgunakan, bisa berubah jadi alat politik. Kekuatan elit, termasuk militer, menentukan hasil politik. Reformasi menemui perlawanan sengit. Tetapi gerakan masyarakat sipil dan generasi baru meneruskan gagasan-gagasannya. Pelajaran terbesar, menjaga nilai-nilai pluralistik. Perjuangan demokrasi adalah berkelanjutan. Pandangan ke depan, gedung parlemen sebagai simbol masa depan demokrasi Indonesia.